Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini Allah karuniakan kita kesehatan. Allah masih sematkan di dalam dada kita nikmat iman dan Islam, dan semoga nikmat ini benar-benar selalu berada di dalam dada kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Selasa di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram ini kita kembali bisa mujalasah ataupun bisa bermajlis bersama untuk melanjutkan kajian kita yaitu kitab Safinatun Najah. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian yang lalu kita masih membicarakan tentang syarat-syarat sahnya sholat ya. Jadi kita melaksanakan sholat itu dianggap sah jika menjalankan atau memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan ya, diantaranya ini syarat sahnya ya. Sementara kemarin juga kita sebutkan tentang syarat wajibnya sholat. Artinya siapa orang yang sudah berkewajiban sholat, itu sudah kita sampaikan. Tentang ini yang kita sebutkannya adalah setelah kita wajib sholat, maka kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya juga. Ada 8, ada yang sudah kita bahas. Itu pertama adalah suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua adalah suci dari najis yang mengenai 3 lokasi, yaitu pakaian yang dipakai untuk sholat, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi kewajiban membersihkan najis pada 3 lokasi ini. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Penjelasan menutup aurat ini secara rinci nanti akan disampaikan di bab-bab berikutnya. Kemarin sudah kita sedikit bahas juga apa itu pengertian dari aurat. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan adalah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat menjadi syarat sah dari sholat. Ketika ada seseorang yang tidak menghadap ke kiblat, padahal dia mampu untuk menghadap ke kiblat, maka sholatnya tidak sah. Tapi ada beberapa kondisi seseorang diperkecualikan tidak menghadap ke kiblat. Di antaranya seperti orang yang dia sakit ya, tidak bisa mengarah ke arah kiblat karena tidak bisa mengarah sendiri atau tidak ada yang mengarahkan, atau seseorang yang dalam kondisi takut seperti dalam kondisi peperangan atau banyak hewan buas ya, sehingga dia dalam kondisi tidak bisa menghadap ke kiblat, kemudian terikat, tenggelam dan sebagainya. Kemudian syarat yang kelima yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah dukhulul waqti atau masuknya waktu sholat. Jadi ini menjadi syarat sah dari suatu sholat. Sholat apapun tentu adalah sholat wajib, yaitu sholat yang dilakukan pada
atau diperintahkan untuk dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Karena kita ada beberapa sholat yang tidak terkait dengan waktu, sholat yang terkait dengan waktu. Untuk sholat wajib kita tahu adalah sholat yang terkait dengan suatu waktu. Maka ketika seseorang belum masuk waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan suatu sholat wajib atau sholat fardu, maka dia tidak sah melakukan sholat. Semisal seseorang melaksanakan sholat maghrib kurang 1 menit dari waktu sholat maghrib, maka sekhusyuk apapun dia, maka selama apapun dia melaksanakan sholat maghrib, maka dia tidak sah sholatnya. Atau seperti seseorang yang dia sembarangan melaksanakan suatu sholat wajib tanpa memperhatikan waktu dari sholat tersebut, maka dia juga tidak sah dan harus mengulang waktunya. Atau seperti seseorang tidak tahu dia bangun waktu pagi, dia tahu apa yang dia ketahui adalah sudah masuk waktu sholat subuh. Misalnya jamnya kebelandangan, ya. Jamnya kebelandangan. Sebenarnya jamnya jam 4, tapi ternyata jamnya dia lihat sudah jam 4:30, langsung dia sholat subuh. Setelah setengah jam ternyata dia baru mendengar azan subuh, maka orang seperti ini dia tidak sah sholat subuhnya, dan dia harus mengulang sholat subuh yang sudah dia lakukan karena syarat sahnya belum terpenuhi, yaitu masuk waktu sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan waktu sholat. Waktu sholat di zaman sekarang seluruh ulama sepakat boleh menggunakan hisab. Karena waktu masuknya sholat itu tidak harus dengan melihat matahari. Berbeda dengan masuknya bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, ya, itu dengan melihat bulan. Maka para ulama ada yang memakai sistem ru'yah dan ada yang memakai hisab. Tapi kalau di dalam masalah sholat semua sepakat harus memakai hisab, yaitu cukup dengan melihat kalender, atau dengan sekarang ada jam-jam digital yang menunjukkan waktu masuk suatu sholat. Tidak susah payah harus melihat arah munculnya matahari seperti di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang membantah misalnya, kenapa waktu sholat tidak ru'yat sementara masuknya bulan Ramadan, masuk bulan Muharram harus ru'yat, maka kita sampaikan bahwa dalam masalah masuknya waktu sholat, cara menentukannya berbeda dengan masuknya waktu bulan Ramadan, Dzulhijjah dan sebagainya. Karena ini memakai sinar matahari sementara yang satunya memakai sinar bulan atau keberadaan bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bolehkah kita melaksanakan sholat hanya dengan melihat kalender? Jawabannya boleh, selama kalender itu yang membuatnya terpercaya, ya. Misalnya kita melihat jadwal sholat hanya dengan melihat kalender yang dibagikan oleh Jamasbah, nah boleh saja meskipun tidak terdengar azan, maka kita sudah boleh melaksanakan sholat. Jadi sholat itu tidak dimulai dengan terdengarnya azan, tapi sholat itu dimulai dari waktu yang sudah masuk. Semisal ada seseorang melaksanakan sholat subuh berdasarkan dari kalender yang dia lihat, padahal belum ada azan, misalnya listriknya mati atau mungkin azan dari masjid tidak terdengar, maka sholatnya sah. Demikian juga sebaliknya, seorang yang berpuasa kemudian dia mau berbuka puasa, tidak mendengar azan maghrib dari masjid, tapi dia yakin bahwa ini sudah masuk waktu maghrib, bolehkah dia berbuka puasa? Jawabannya boleh, ya, karena masuknya waktu maghrib bukan ditentukan dari azan maghrib,
dan juga sebaliknya. Sebaliknya, ketika ada seseorang mau berpuasa, kemudian dia tahu bahwa batas akhir sahurnya adalah waktu subuh. Dia lihat di kalender waktu subuh jam 4.39 misalnya. Jam 4.39. Dia belum mendengar adzan subuh, maka dia harus menghentikan sahurnya. Jangan nunggu adzan. Kalau memang sudah tahu itu waktu subuh sudah masuk. Bapak Ibu rahimakumullah, ini syarat sah yang kelima. Yang keenam, wal ilmu bi fardhiyatiha. Ngerti fardu-fardunya. Yaitu hendaknya orang yang sholat itu mengerti mana fardu-fardu dari sholat. Maka tidak sah seseorang yang mau melaksanakan sholat sementara dia ragu-ragu. Ya, ragu-ragu mana gerakan yang fardu, mana gerakan yang sunnah, mana bacaan yang fardu maksudnya wajib ya, mana gerakan yang wajib, mana gerakan yang sunnah. Kalau dia ragu, Al-Fatihah itu wajib atau sunnah ya, rukuk itu wajib apa sunnah ya, dia mutaraddid, dia ragu, maka tidak sah sholatnya. Dia harus benar-benar yakin mana rukun-rukun sholat atau mana wajib-wajibnya sholat. Kemudian mana ab'adus shalah. Dalam mazhab Syafi'i ya, sebagaimana sudah kita sampaikan berkali-kali ya, dalam mazhab Syafi'i sholat itu di dalamnya ada 3. Yang pertama namanya arkan, rukun, yang mana kalau ditinggalkan maka sholatnya dianggap tidak ada. Bukan batal sholatnya, dianggap tidak ada. La tan'aqidus sholat. Meskipun dia sudah sholat 5 menit, 10 menit, dianggap enggak sholat ya, ini rukun. Nah, rukun ini ada 3, yaitu rukun bacaan, rukun gerakan, dan rukun amalan hati. Udah bahas kita, udah dapat syahadah dari kita, udah dapat ijazah. Ini udah bahas berkali-kali ya. Tapi kalau ditanya enggak tahu ya, ini hafal mboten ya. Rukun sholat apa Bu? Nah, dihafalkan aja, oke? Ini 3. Kemudian yang kedua, ab'adus salat. Ab'adus salat itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan maka salatnya sah. Tapi hendaknya seseorang itu melaksanakan sujud sahwi. Ya, melaksanakan sujud sahwi. Ketika dia tinggalkan, dia tetap sah salatnya, tapi dia sujud sahwi. Seperti apa? Contohnya tahiyat awal misalnya, ya, contoh itu. Takbiratul intiqal misalnya. Kemudian yang ketiga adalah hayatus salat. Hayat ini adalah sunnah ya. Sunnah-sunnahnya salat. Kalau dilakukan dia lebih sempurna salatnya. Kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi, dan juga salatnya tetap sah. Ya, kalau hayat ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya bacaan-bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, kemudian surat setelah Al-Fatihah, kemudian mungkin sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat awal dan sebagainya. Itu adalah sunnah-sunnah salat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, di syarat sahnya salat yang keenam ini panjenengan harus ngerti mana fardu-fardunya salat, rukun-rukunnya salat. Kita ulang mungkin sedikit ya. Rukun dari gerakan yaitu berdiri, kemudian rukuk, kemudian rukuknya pun dengan i'tidal ya. Berdiri, kemudian rukuk dengan i'tidal. Rukuk dengan tumakninah, afan ya, rukuk dengan tumakninah. Kemudian i'tidal, kemudian i'tidal dengan tumakninah. Kemudian sujud, dan sujud dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Kemudian tahiyat atau duduk tahiyat akhir. Ini adalah rukun dari gerakan. Jangan harus tahu kalau ini adalah fardu. Satu keyakinan bahwa diantaranya adalah tidak fardu, misalnya tumakninah ora fardu, tumakninah ora wajib, maka sholatnya langsung tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah rukun dari bacaan, yaitu takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, ya, takbiratul ihram, kemudian bacaan al-fatihah, kemudian tahiyat akhir, ya. Kemudian sholawat di tahiyat akhir, kemudian salam ya, kemudian salam. Ini adalah 5 bacaan yang rukun di dalam sholat. Kalau ada seseorang meyakini satu saja dari 5 ini sunnah,
maka sholatnya tidak sah. Harus diyakini bahwa Al-Fatihah itu rukun, bahwa takbiratul ihram itu rukun, bahwa salam itu rukun dan sebagainya. Kemudian satu lagi rukun di dalam sholat yaitu amalan hati, dan itu hanya satu saja, yaitu niat. Seseorang yang meyakini bahwa niat itu tidak wajib, maka sholatnya tidak sah. Muncul di dalam penjelasan baik, ini yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, syarat sah dari sholat adalah tidak meyakini satu dari rukun sholat itu sebagai sunnahnya sholat. Ya, tidak meyakini satu dari rukun-rukun sholat itu sebagai amalan yang sunnah. Jadi seperti tadi, meyakini takbiratul ihram itu hanya sunnah saja, atau meyakini bahwa tahiyat akhir itu hanya sunnah saja, maka sholatnya tidak sah. Ada penjelasan di sini. Seandainya ada seseorang yang meyakini bahwa sebagian sunnah, sebagian wajib, tapi tidak merincikan. Dia hanya mengatakan di dalam sholat saya ini ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia tidak merincikan. Maka ini boleh, tetap sah sholatnya. Atau sebaliknya, jika ada seseorang yang meyakini semua gerakan, semua bacaan dan amalan hati di dalam sholat saya adalah wajib semua, dia punya keyakinan seperti itu, wajib semua, maka ini juga sah, tidak masalah ya. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa surat setelah Al-Fatihah itu wajib, bahwa bacaan ketika rukuk wajib, bahkan bacaan ketika i'tidal wajib, bacaan tahiyatul awal wajib, maka ini dia sah sholatnya, karena wajib itu ya posisinya di atas sunnah. Ya. Sebenarnya keyakinan yang benar adalah sebagian ada yang wajib, sebagian ada yang sunnah. Apakah ada yang meyakini seperti itu? Semua di dalam sholatnya itu wajib? Ada. Wudhu, contoh. Wudhu itu ada beberapa mazhab yang meyakini semua gerakan di dalam wudhu itu wajib, fardu semua. Ada yang meyakini seperti itu. Misalnya di dalam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad ya, yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau mazhabnya mazhab Hambali. Maaf ya Bapak Ibu, saya suaranya agak serak basah. Ya. Ini Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau meyakini bahwa semua gerakan di dalam wudu wajib. Kenapa? Dalil beliau karena dicontohkan Rasulullah. Ya, dicontohkan Rasulullah, maka semua harus kita lakukan. Maka beliau meyakini bahwa berkumur itu wajib, menyedot air ke dalam hidung itu wajib, kemudian membasuh tangan atau telapak tangan itu wajib, dan sebagainya. Bahkan Ahmad bin Hanbal juga meyakini bahwa membasuh telapak tangan ketika bangun tidur dan mau melaksanakan wudhu hukumnya wajib. Nah, jadi antar mazhab berbeda pendapat. Ya. Kalau bagaimana ada orang yang meyakini seperti ini, ya sah, wudhunya sah, sholatnya sah, karena tentu orang yang meyakini sesuatu yang sunnah itu wajib, dia mesti lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Namun demikian, masya Allah, tersun Pak, jazakallah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini. Jadi yang ketujuh adalah tidak meyakini satu rukun dari rukun-rukun sholat itu sebagai sesuatu yang sunnah. Tapi kalau meyakini amalan sunnah di dalam sholat sebagai amalan yang wajib, maka sah sholatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ciri orang awam dan ciri orang yang berilmu di sini. Nah, di sini kata Ar-Ramli di sini ya, ulama mazhab Syafi'i ya, perbedaan orang yang awam dengan orang berilmu adalah salah satunya seperti ini: ngerti mana rukunnya sholat, ngerti mana sunnah-sunnahnya sholat. Nah, jadi jangan terus-menerus berbangga dengan orang awam, ya, orang bodoh. Ya. Nggak boleh Bapak Ibu rahimakumullah kita mengatakan nyun sewu mas, kula niku wong bodoh, mboten ngertos napa-napa, sing penting melu kancane. Ndak boleh. Bodoh di dalam agama ini dosa. Ya.
mengaku bodoh dan berbangga-bangga dengan kebodohan itu perbuatan dosa. Dalilnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap seorang muslim. Maka ketika seseorang tidak belajar ilmu, dia mantap dengan kebodohannya, ya, maka dia berdosa. Dia harus ada progres, kemarin nggak ngerti menjadi ngerti. Kalau merasa kita itu orang awam, orang bodoh, nggak ngerti ilmu, ya belajar. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mulut, dan paling penting Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita Al-Quran, Allah berikan kita sunnah, Allah utus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Dalam rangka mengajari kita supaya yang kemarin nggak ngerti menjadi ngerti. Jadi nggak boleh lagi ya ngomong ya nyun saya mas kalau ikut yang bodoh, mboten ngertos napa-napa, nggak boleh. Haram hukumnya itu. Ya, kalau nggak ngerti, ayo belajar bareng-bareng. Kalau susah memahami, tanya terus, baca buku yang banyak dan sebagainya. Khususnya apa? Khususnya ilmu, 3 ilmu yang sering kita sampaikan, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Ini yang wajib jenengan pelajari dengan maksimal. Yang ke-8 adalah istinabul mubtilat. Syarat sah yang terakhir adalah menjauhi segala hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, ini syarat sah. Yaitu ketika seseorang melaksanakan sholat, maka dia harus yakinkan dirinya tidak melakukan pembatal-pembatal sholat. Yaitu pembatal sholat ya tentu termasuk di dalamnya pembatal-pembatal wudhu. Ya, pembatal wudhu ada sendiri, pembatal sholat juga ada sendiri. Di antaranya pembatal sholat ini Bapak Ibu yang sebenarnya juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu gerakan berat berulang-ulang selama 3 kali berturut-turut. Ini membatalkan sholat. Nyun sewu, seperti kita sedekap, terus begini, terus begini, terus begini. Ini 3 berulang berturutan dengan gerakan yang besar. Ini batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Atau seperti gerakan tidak sempurnanya melaksanakan rukuk, ya, rukuk, atau yang kemarin kita sebut sebagai inhinas. Inhinas itu mendongakkan kepala, membusungkan badan, ya, dan seperti ini, mungkin posisinya seperti ini, ya, rukuk seperti ini membatalkan sholat. Ya, jadi mendongak kadang anak kecil ya, kalau anak kecil ya memang nggak wajib sholat ya, hanya untuk latihan aja. Tapi kalau untuk orang dewasa ini batal sholatnya. Atau seperti sujud bukan di 7 anggota tubuhnya, misalnya mengangkat kakinya, mengangkat 2 kaki ketika sujud, mengangkat telapaknya 2, kemudian diturunkan lagi, maka sholatnya batal karena dia sudah melakukan 4 gerakan berturut-turut. Kakinya 2 naik, 2 kali turun, berarti 4 totalnya gerakannya, maka batal. Ya. Tidak menempelkan 7 anggota tubuh ini, misalnya bukan bawah jari kaki yang ditempelkan di lantai, tapi malah ini atasnya telapak kaki yang ditempelkan ketika sujud. Ini juga tidak sah sujudnya. Perhatikan Bapak Ibu, penting sekali terkait masalah bagaimana kita menjadikan sholat kita tidak batal. Ya. Kemudian misalnya berbicara ketika sholat atau menambahi bacaan atau ucapan selain bacaan yang disyariatkan di dalam sholat, itu juga membatalkan sholat. Meskipun hanya 1 huruf tapi ada maknanya. 1 huruf ada maknanya. Apa misalnya? Ya. Misalnya misalnya ada orang ada yang manggil kita sementara kita sedang sholat. Nah, kemudian kita mengatakan jadi mungkin itu bisa dipahami ya. Nah, kayak gitu ya. Tapi ini bermakna bicara, membenarkan orang yang berdaham dalam arti menjawab atau ada maksud untuk mengkode,
gitu, karena imamnya terlalu lama misalnya, batal sholatnya, gitu. Ya makanya ya resiko punya imam panjang pendek bacanya itu jadi resiko. Apa itu Pak? Itu bukan gerakan besar. Gerakan besar ini loh, gerakan ini loh, seperti ini. Ini kedinginan gitu misalnya, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Okay. Tapi ini misalnya atau ini gerakan besar ini seperti ini Pak, jeduti. Nah, jeduti 1, 2, 3 batal tidak? Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Ada toh? Nah, makanya semoga nggak diulangi ya kan. Kalau kemarin gimana ya, nggak batal kalau nggak tahu ilmunya. Ya, nggak batal kalau tidak tahu ilmunya. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tentang 8 syarat sah salat. Ya, 8 syarat sah. Yang terakhir adalah menjauhi segala pembatal-pembatalnya. Atau apalagi kemarin? Pembatal salat tersingkap auratnya. Aurat tersingkap atau tampak auratnya. Ibu-ibu nyun sewu, rambut itu aurat. Jadi jangan sampai ketika sholat itu jenengan rambutnya ada yang keluar meskipun hanya 1 helai. Meskipun hanya 1 helai, tidak boleh ada yang keluar. Kalau laki-laki nggak masalah kalau laki-laki. Tapi kalau rambutnya terlalu tebal menutupi jidatnya itu tidak menjadikan sholatnya sah. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau hanya 1 helai, 2 helai, sementara ada jidat kita yang masih kulitnya masih nempel dengan tempat sujud, maka tidak masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya lebih baik ya untuk jamaah laki-laki kalau rambutnya panjang bisa pakai pecis. Tapi kalau rambutnya pendek nggak pakai pecis nggak masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tentang 8 syarat sah salat. Ada keterangan di sini tambahan, yaitu syarat sah salat yang lain adalah Islam, tamyiz, ngerti tata caranya, ngerti apa yang dia ucapkan, ngerti apa yang dia lakukan atau gerakannya, dan tertib atau urut. Semoga Bapak Ibu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir batin, dan kemudahan dari Allah SWT dalam menjalankan segala syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.